Selamat pagi pejuang kesehatan di seluruh Indonesia. Ketemu lagi dengan saya Dr. Rusdi dan kali ini kita akan membahas tentang komplain pasien yang viral. Ya, sekarang kita akan membahas sebuah topik komplain patient yang viral, yang mana ini nanti tujuannya adalah untuk proses pembelajaran ya. Jadi bukan untuk mengutuk institusinya atau juga mengkriminalisasi petugas yang bekerja di institusinya. Iya, anak saya kena baku kayak mana juga. Begini dia juga. Iya, saya minta Daud periksa sama orang Filipina. Layanan kita udah maksimal Pak, masih semua banyak tuh, bukan si Bapak aja yang bisa komplain. Ditolak katanya penutupannya. Jam berapa? Jam 8 kita penutupannya. Ibu Yanti. Sudah penutupan sudah. Ini anak sayanya nih. Tolak berobat ini. Iya. Kita berobat ke rumah sakit ditolak. Oke, kalau tadi kita sudah melihat video tentang komplain pasien yang kemudian viral ya, saya mungkin akan menyampaikan dulu ada satu pertanyaan ya. Apakah pasien yang tertusuk paku, seperti tadi kan disampaikan bahwa anaknya tertusuk paku ya, merupakan suatu kegawatan? Ya, maka kalau kita menjawab pertanyaan ini dulu ya, jawabannya adalah benar ya. Jadi tertusuk paku itu bisa nggak sengaja tertusuk lagi jalan, atau anak ini lagi terjatuh kemudian nggak sengaja menginjak paku, dan kemudian nanti akan ini merupakan salah satu contoh kasus kegawatan yang segera harus dibawa ke fasilitas kesehatan. Jadi tujuannya adalah untuk memastikan apakah ada terjadi infeksi atau juga kemungkinan resiko terjadinya penyakit karena Clostridium tetani ya. Jadi penyebab penyakit tetanus, dan kemudian tentu saja memerlukan perawatan dan manajemen pengobatan yang secepatnya, terutama juga mengidentifikasi apakah sudah mendapatkan imunisasi tetanus sebelumnya ya. Jadi intinya tertusuk paku itu termasuk kasus kegawatan ya. Nah, yang kedua, setelah saya melihat video tadi ini, saya mau mengidentifikasi dulu, ini kira-kira settingnya di mana. Memang benar itu di puskesmas, tapi apakah ini pasien tuh masuk ke rawat jalan atau pasien itu masuk ke IGD ya? Karena kalau ngelihat tempatnya itu sepertinya kok kayaknya ya itu layanan rawat jalan ya. Bukan di UGD ya, karena kalau di kasus kegawatan harusnya kan ke IGD ya. Tapi kok itu sepertinya settingnya ya, saya kurang paham juga sih situasi di puskesmasnya yang di sana. Itu sepertinya di rawat jalan. Karena kalau misalkan itu di IGD, pastinya pasien itu diperiksa dulu, baru keluarganya disuruh mendaftar ya. Dan diperiksanya itu dilakukan triase dulu, pengklasifikasian pasien, dan kemudian barulah nanti ditentukan ya apakah betul ini kegawatan atau bukan. Nah, kalau tadi saya lihat itu si bapaknya itu berinteraksi dengan petugas loket ya. Yang mana kalau biasanya pada umumnya petugas loket administrasi itu bukanlah seorang petugas medis atau petugas kesehatan. Jadi karena bukan petugas medis dan petugas kesehatan, bukan dokter, bukan perawat, maka dia otomatis tidak punya kompetensi untuk menentukan apakah ini kasus kegawatan atau bukan. Ya, jadi nggak bisa disalahin dong ya orang ini, karena jelas bukan kompetensinya. Ya. Jadi kalau dia makanya dia berpikir kalau memang sudah, apalagi dia bilang sudah tutup jamnya, jam loketnya ya, jam buka loketnya sudah tutup. Kemungkinan dia hanya menjalankan apa yang sudah menjadi prosedur di instansi tersebut ya. Nah, jadi kalau seandainya saya bayangkan itu adalah layanan rawat jalan. Ya, kalau itu adalah layanan rawat jalan, maka ya sebenar itu pasti ada jam operasionalnya, artinya tidak buka 24 jam. Ya, kemudian biasanya loket pendaftaran bisa saja lebih tutup lebih awal ya dibandingkan jam bukanya kadang ya, karena biasanya loket pendaftaran itu juga kalau misalnya kuota sudah terpenuhi, orang mau datang ya ditolak ya. Bahkan belum datang telepon aja sudah bisa ditolak ya kalau sudah terpenuhi kuotanya. Atau juga kalau misalkan ada ketentuan jam buka loketnya dari instansi tersebut. Jadi misalnya jam rawat jalan, jam operasionalnya jam 4 sampai jam 9 malam misalkan ya. Nah, loket itu bisa saja ditutup lebih awal, karena ya bisa saja ya kalau sudah buka, kalau ditutup sampai ngikuti jam operasionalnya jam 9, nah maka bisa molor dong ya. Karena daftarnya aja baru jam 9 ya kan. Dan biasanya kalau di rawat jalan itu kalau membutuhkan kegawatan ya, karena rawat jalan itu pelayanannya sesuai dengan nomor antrian ya. Siapa yang daftar duluan ya itu didahulukan dibandingkan siapa yang datang belakangan. Nah, kalau misalnya ada kegawatan, maka ya biasanya diarahkan ke IGD. Ya, jadi ke instalasi gawat darurat. Dan kalau di puskesmas itu tentu saja biasanya ada layanan rawat jalan, ada juga layanan
IGD-nya. Tapi saya juga kurang paham ya, karena saya bukan orang puskesmas. Apakah layanan rawat jalan itu, sepengetahuan saya dulu tuh biasanya pagi sampai siang. Tapi mungkin di era sekarang ada juga rawat jalan, instalasi rawat jalan yang bukanya bisa sore sampai malam, misalnya jam 4 sampai jam 8 malam ya. Karena juga mengingat sekarang ini orang bisa datang ke puskesmas itu karena misalkan ya orang-orang yang bekerja, misalkan ya pulang kerja baru bisa, atau setelah pulang kerja baru bisa ngantar yang sakit ya, karena juga bukan kegawatan, jadi bisa direncanakan. Nah, sehingga akhirnya ya mungkin saya bisa memaklumi si petugas loket itu akhirnya mengatakan bahwa tidak bisa menerima, sudah tutup loketnya ya. Jadi karena menganggap bahwa satu ya sudah melewati jam operasional, atau mungkin dua tadi saya juga mengidentifikasi pasiennya banyak, mungkin juga sudah terpenuhi kuotanya. Hanya saja kekurangannya mungkin si petugasnya tidak bisa mengidentifikasi apakah itu kasus kegawatan atau bukan. Karena kalau bisa pasti diarahkan ke IGD. Ya. Dengan catatan IGD-nya puskesmas itu buka 24 jam. Kalau nggak buka 24 jam, pasti diarahkan untuk ke IGD vaskes yang lain. Puskesmas lain lah, atau rumah sakit lain. Nah, pada kasus tersebut saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu ya, apakah itu termasuk IKP atau insiden keselamatan pasien? Ya, oke. Ya, jawabannya adalah iya, ya. Kalau di istilah manajerial layanan kesehatan, pasien-pasien yang pergi, udah datang kemudian pergi tanpa sempat dilihat, diperiksa, itu bahasa Inggrisnya adalah left without being seen. Jadi pergi tanpa sempat diperiksa. Nah, sayangnya kalau misalkan orang yang sudah datang kemudian pergi tanpa sempat diperiksa dikarenakan mungkin mendapatkan penolakan atau mungkin ya tidak mendapatkan akses layanan, itu kalau orangnya kenapa-napa ya, itu maka telah terjadi HAM yang tidak kita inginkan ya. Maka itu ya termasuk IKP. Nah, karena insiden keselamatan pasien pastinya harus dong ya kita melakukan investigasi internal sebagaimana biasanya, karena nanti insiden keselamatan pasien itu menjadi komitmen kita bersama bahwa layanan kesehatan itu haruslah berorientasi pada pasien dan berorientasi pada keselamatan pasien. Oleh karenanya saya merekomendasikan ya, sekedar saran ya, masukan aja, mau diambil silakan. Nggak diambil juga nggak apa-apa. Nah, ini istilahnya untuk memberikan masukan ya. Jadi ada baiknya untuk kita mereview kembali SOP yang ada di puskesmas ya. Jadi apakah SOP-nya untuk mengklasifikasikan, membedakan true emergency dan false emergency ini sudah benar. Dan bukan saja caranya, tapi siapa nih yang bertanggung jawab. Nah, jadi dengan tahu siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan pengklasifikasian true emergency dan false emergency, maka ya orang yang merasa tidak kompeten ini pastinya akan berkomunikasi ya, akan merujuk ya pasien tersebut ke orang yang memahami untuk bisa mengklasifikasi, melakukan pengklasifikasian, pengelompokan apakah ini termasuk true emergency atau false emergency. Yang kedua, bisa jadi pasiennya itu kalau memang itu layanan poli yang tadi katanya punya jam operasional jam 8 sudah tutup, maka kemungkinan pasien ini salah masuk. Salah masuknya itu karena dipikir ya itu layanan gawat darurat. Padahal itu layanan rawat jalan ya. Bisa kan dia datang ke tempat yang ramai tapi ternyata salah tempatnya ya, banyak orang tapi salah tempatnya. Dipikir masih itu layanan yang seharusnya didapatkan, tapi karena salah tempat ya otomatis tidak mendapatkan akses ya, mungkin ya, sementara itu yang bisa saya simpulkan. Jadi harapannya perlu semacam signage yang jelas ya. Termasuk juga SOP kalau misalkan ada pasien dan keluarganya itu yang salah masuk ya ke unit layanan yang tidak tepat. Itu bagaimana prosedurnya ya. Dan yang ketiga yang perlu direview juga adalah tentang standar komunikasi yang efektif ya. Komunikasi efektif ini sebenarnya memang merupakan skill. Jadi karena skill itu sebenarnya bisa dipelajari ya. Dan juga memang ada pelajarannya. Komunikasi baik verbal maupun non-verbal ya. Yang mana komunikasi itu adalah bukan hanya menyampaikan tapi juga aktif mendengarkan. Ya, bahkan bisa yang kalau skill komunikasi yang bagus itu bisa kita mengetahui apa yang bahkan tidak disampaikan oleh pasiennya ya dan keluarganya. Jadi kita bisa tahu ini pasien ketakutan, kita bisa tahu ini pasien cemas, kita bisa tahu pasien itu bimbang hanya dengan memperhatikan komunikasi nonverbalnya, sehingga kita juga akan berespon sesuai dengan apa yang kita dapat, pesan apa yang kita dapatkan. Karena keputusan untuk datang ke rumah sakit atau puskesmas itu kan melalui berbagai macam pertimbangan ya. Dia pasti punya tujuan, punya ekspektasi, ternyata tidak terpenuhi karena ya itu tadi ada communication barriers, ada barir hambatan komunikasi yang menyebabkan tujuan dan maksudnya datang ke rumah sakit itu tidak
mendapatkan apa yang dibutuhkan oleh pasiennya, ya. Dan yang terakhir, SOP yang juga perlu mungkin direview adalah tentang complaint handling. Ya, complaint handling ini adalah penanganan komplain yang baik agar supaya ya komplainnya nggak menjadi viral, ya, karena bisa diselesaikan on the spot, ya, atau di lingkup instansinya tersebut. Ya, jadi dengan demikian kita bisa lebih menghemat waktu, energi, biaya, dan juga image, ya, image yang sudah bagus yang dibangun selama ini tidak kemudian menjadi citranya menjadi buruk hanya karena istilahnya satu komplain yang kemudian menjadi viral, ya, karena orang itu sekarang kan lebih suka akan berita yang negatif dibandingkan positif, dan lebih cepat virus negatif itu menyebar daripada virus yang positif. Oke, itulah tadi kira-kira yang mungkin bisa dibahas dari kasus ini, ya. Jadi mudah-mudahan saya berharap teman-teman di Puskesmas tetap bersemangat, ya, dan tetap mengupayakan adanya budaya yang just culture. Just culture itu budaya yang berkeadilan, bukan budaya yang blame culture, saling menyalahkan ini itu, kambing hitamnya siapa, ini itu, kemudian saling tunjuk sana sini. Dan tidak ada yang baik dari kriminalisasi petugas kesehatan, petugas medis, karena upaya kriminalisasi petugasnya itu tidak akan membawa kita pada perbaikan layanan kesehatan. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang. Salam.